mendengarkan podcast ini. Semua orang mengingini hidup yang nyaman. Semua orang mengingini hidup yang tenang, yang dirasa dan dipandang bahagia. Tidak ada orang yang mengingini hidup dalam masalah. Masalah yang membuat ia tidak tenang, tidak nyaman, tidak bahagia. Itulah sebabnya kalau ada orang ditanya, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Apa yang engkau paling ingini? Pasti sebagian besar akan menjawab ketenangan atau kebahagiaan. Sebuah keadaan hidup yang tidak bermasalah. Apakah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah dalam pergaulan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, semua orang berharap segala sesuatu berjalan dengan lancar dalam hidup, sehingga menikmati apa yang dipandang dan dirasakan sebagai kebahagiaan atau ketenangan. Itulah sebabnya orang berusaha menjauhi masalah. Semua orang berusaha menjauhi masalah supaya tidak miskin, menjadi beban bagi orang lain. Bekerja keras, bekerja rajin, giat, jujur, supaya tidak sakit dan menyusahkan orang lain. Orang berusaha untuk menjaga pola makan, pola hidup yang baik, olahraga, supaya tidak mengalami masalah dalam pergaulan. Maka seseorang mengalah, menguasai diri, tidak temperamen, tidak mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Supaya rumah tangga bahagia, harus menjaga mulut, tidak kasar, setia terhadap pasangan hidup, dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab saudaraku. Dan setiap kita harus memenuhinya dengan baik. Jangan sampai kita mengalami masalah karena kesalahan kita. Dalam pekerjaan karena malas, tidak bertanggung jawab. Dalam pergaulan karena tidak bisa menahan emosi, temperamen, gampang tersinggung. Dalam rumah tangga, saudaraku sekalian, karena kasar, tidak setia terhadap pasangan hidup, maka rumah tangga menjadi tidak harmoni. Tidak boleh demikian. Kita harus menghindari, menjauhi masalah. Itu adalah standar umum, saudara. Banyak orang-orang non-Kristen memiliki keadaan yang baik, yang hidupnya tidak bermasalah karena memang bertanggung jawab. Nah, anak-anak Tuhan harus memiliki standar umum ini dengan baik. Dan kalau kita melihat dalam hukum kehidupan, tidak ada orang yang bisa mencapai standar umum dengan baik tanpa kerja keras. Ini sudah hukum kehidupan. Nah, kadang-kadang agama justru merusak. Tidak heran kalau seorang etikus dari Eropa mengatakan bahwa agama itu membuat seorang menjadi budak, bermental budak. Akhirnya dia menjadi seorang tokoh komunis yang tadinya sebenarnya dia ada keluarga pendeta. Karena melihat agama justru dimanipulasi,
untuk supaya manusia dapat memperoleh kemudahan-kemudahan. Cara berpikir seperti ini, saudara, cara berpikir yang salah. Orang menghindari masalah dengan melibatkan Tuhan agar Tuhan memberi kemudahan. Saudara sekalian, Tuhan itu Tuhan yang memiliki tatanan atau hukum. Dan Tuhan tidak akan melanggar tatanan atau hukumnya sendiri. Dia memberi hujan kepada orang benar dan orang yang tidak benar. Dia memberi matahari kepada orang baik dan orang jahat. Rata, adil, tergantung kepada masing-masing individu apakah bertanggung jawab untuk menghindari atau menjauhi masalah. Tidak ada jalan mudah untuk mencapai standar umum yang baik ini, saudara. Tidak ada jalan mudah. Makanya anak-anak kita harus belajar, kuliah dengan tekun. Sebab itu adalah bagian dari pengabdian kita kepada Tuhan di level awal. Kalau di level awal sudah gagal, jangan bicara menjadi anak Tuhan yang layak masuk ke dalam keluarga kerajaan. Ini standar umum, ini adalah pengabdian awal, saudaraku. Pengabdian awal kepada Tuhan. Dan seperti yang tadi saya kemukakan, Tuhan teguh, ketat, strictly menegakkan keadilannya ini. Lihat orang-orang yang sukses hari ini, saudara. Orang-orang yang dulu bekerja keras. Orang-orang yang pasti telah mempertaruhkan tenaga, waktu, dan semua tenaganya untuk mencapai keberhasilan atau suksesnya itu. Kalau ada orang yang kaya karena warisan, lihat. Kalau anak-anak itu tidak memiliki irama kerja, seberapapun jumlah uangnya akan habis. Atau membuat hidupnya menjadi rusak, saudara. Atau membuat hidupnya menjadi rusak. Maka kalau punya anak lalu dikirim ke luar negeri kuliah di sekolah yang baik, di sekolah yang baik, sulit di sekolah yang baik di luar negeri kalau menjadi anak yang tidak bertanggung jawab bisa lulus. Tidak mungkin. Dia harus memenuhi tugas belajar, tugas akademisinya dengan sangat ketat dan berat. Tetapi dengan demikian dia punya irama kerja. Dia punya irama tanggung jawab. Ketika kembali dari luar negeri, dia dipercayai memegang perusahaan. Itu perusahaan jalan. Tapi kalau anak tidak mau kuliah, hanya mau makan, main-main, oh rusak, saudara, rusak. Saya memperhatikan saudara-saudara orang-orang yang dulu satu angkatan dengan saya, dan ini fakta. Mahasiswa yang bodoh, mahasiswa yang tidak bertanggung jawab, hari ini juga tidak pernah bisa dipercayai Tuhan dalam pekerjaannya. Yang bangun pagi mestinya doa, bunyi bel, kering, mestinya bangun berdoa. Dia memang bangun, tapi cari tempat sepi dia tidur lagi. Itu benar, saya sudah puluhan tahun di situ. Mestinya kerja bakti, dia tidak kerja bakti. Nggak jadi orang, bagaimanapun. Saya pernah punya teman pelayanan dulu waktu muda, saudara. Saya tinggal di asrama, bunyi bel membangunkan tidur, bunyi bel untuk makan siang itu keras. Seperti bunyi bel di pabrik-pabrik, di mana pekerja harus mulai bekerja atau berhenti bekerja. Keras, saudara. Wah, itu di telinga bisa pengak bener. Jadi kalau pagi, wah orang bisa bangun kaget, saudara. Atau pulang kuliah jam 12, kalau tidak ada mata kuliah atau dosennya tidak ada, tidur jam 12, itu setengah 2 makan siang, bunyi kering, bangun. Nah teman saya ini potong kabelnya. Saya ingat, dia potong kabelnya.
Hari ini saudara, saya ketemu beberapa kali, hidupnya nggak jelas. Saya setiap kali lihat muka dia, saya ingat kabel. Saya ingat dia, saya ingat kabel. Benar saudara, nggak jadi orang. Ada lagi satu teman, sudah usia 56-57, ketemu saya minta pekerjaan. Aduh, usia segini minta pekerjaan, mau kasih apa? Saya tidak bisa memberi apa-apa dan saya tidak responi. Ini bapak waktu masih mahasiswa, doyan bercanda, doyan ledek orang. Dan ucapannya sering nyakitin. Saya ingat. Dulu saya suka berdoa. Di ruang di mana tempat kursi-kursi sekolah minggu dari gereja sebelah dititipkan di kampus itu. Tidak ada ruang doa, tapi itulah yang saya jadikan ruang doa. Padahal di situ banyak tikusnya dan saya paling takut tikus. Jadi sambil berdoa saya seringkali melirik. Betul-betul berdoa dan berjaga-jaga. Saya lihat tikus gitu, waduh saya takut. Tapi karena nggak ada tempat ya saya berdoa, saudara. Kalau sudah kusuk kadang-kadang saya lupa, saudara. Di situ tempat tikus. Saya kalau keluar ruang doa mata saya sembab. Saya biasakan 3,5 jam berdoa. Pagi 1 jam, malam 1 jam, siang 1,5 jam. Nah waktu pagi, setelah selesai berdoa saya masuk ruang kelas. Saya masih ingat teman inilah yang berteriak begini, tembok ratapan. Saya diam. Terus yang lain juga ikut, tembok ratapan. Nggak jadi orang hari ini. Saudara. Lu bercanda. Saudara, tidak ada cara mudah untuk mencapai standar umum ini. Jangan karena kita punya Tuhan lalu kita bisa ekonomi baik, tubuh sehat, pergaulan bagus, rumah tangga dipulihkan karena Tuhan memberkati. Jangan coba-coba. Ini cara berpikir yang keliru. Dan banyak gereja menyesatkan dengan menjanjikan pemulihan rumah tangga, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan dengan mujizat tanpa memperhatikan tanggung jawab. Saudara harus sadar, saya berbicara ini saudara sebagai orang yang sudah mengalami pasang surut kehidupan. Sambil kuliah saudara, saya dagang saudaraku. Dagang, kalau dagang jam tangan, dagang baju bersih, dagang bandeng presto. Badan saya bau amis. Teman saya sering cium gini, kamu amis loh. Karena jam 4, setengah 4 saya bangun, saya ikut belek bandeng, saudara. Yang nanti akhirnya ada punya pegawai. Benar, saudara. Lalu ketika saya lulus S1 tidak ada pekerjaan, guru SD pun saya makan, guru TK pun saya kerjakan. Sambil jualan spray. Saya beli kain di kota dipotong-potong. Jadi spray. Baju tidur. Dulu kita bagi, kita jual kemana-mana. Saya pekerja keras. Jadi kalau hari ini saya bekerja keras itu sudah irama dari muda, saudaraku. Ya, saya persiapkan khotbah per minggu minimal 5 khotbah baru. Dengan sebegitu banyak tugas yang lain. Tapi irama saya adalah irama kerja. Standar umum ini harus sudah dicapai sebelum menjadi anak-anak Tuhan yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau standar umumnya saja sudah rendah, jangan harap Anda punya standar anak Allah yang baik. Jadi ini harus dipenuhi. Standar umumnya dulu harus dipenuhi, saudaraku. Nah, kalau standar umum sudah dipenuhi, maka Tuhan akan membawa kita kepada standar anak Allah yang baik. Kalau misalnya, saudara, standar umum, anggaplah nilainya 9, nilai tertinggi 10. Itu kalau standar anak Tuhan atau dinilai dari Tuhan, standar anak Tuhan, belum tentu 9, mungkin 6, mungkin 5,5. Bagaimana bisa menjadi 9? Nah, sekarang saya bicara.
Tadi saya sudah mengajak saudara untuk kerja keras, jujur ya. Menjaga rumah tangga kita dengan menjaga mulut, jangan melukai hati pasanganmu dengan perkataan, dengan tindakan yang kasar, apalagi ketidaksetiaan ya. Jaga kesehatan, pola makan, pola hidup yang baik. Hindari masalah. Tetapi jangan berpikir walaupun sudah berbuat demikian, berarti Anda tidak punya masalah. Mutlak pasti nggak ada masalah. Belum tentu. Sebab ketika saudara memiliki komitmen untuk mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mengajak saudara untuk masuk proses pemuritan. Nilai 9 ini jadi nilai awal, nilai 5 atau 6. Tuhan akan mengizinkan hal-hal yang tidak saudara duga, saudara alami. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan, bukan karena kita mau terhindar dari masalah. Jangan kita berpikir kita mau dapat kemudahan, kesehatan, kemudahan rumah tangga dipulihkan, kemudahan ekonomi, kemudahan dalam pergaulan. Jangan berpikir begitu, Anda tidak tanggung jawab. Penuhi tanggung jawabmu. Hindari masalah yang tidak perlu kamu alami dengan tanggung jawab. Sampai punya nilai 9. Tetapi kemudian jangan berharap saudara tidak punya masalah lain. Begitu saudara punya komitmen untuk mengasihi Tuhan, bersedia dipersiapkan menjadi warga kerajaan surga, Tuhan akan mendesain. Ini desain perkuliahan anak-anak Tuhan. Dengan hal-hal yang tidak saudara duga. Di dalam hal itu Tuhan mau mengubah saudara. Kalau tadi saya katakan tidak ada cara mudah untuk mencapai standar umum. Tidak ada cara mudah untuk mencapai standar umum. Sekarang tidak ada cara mudah, lebih sulit lagi untuk menjadi sempurna. Menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Amin. Nah, kalau orang Kristen sudah berpikir ke gereja supaya bisa mencapai standar umum dengan mudah, itu sudah minus sekali. Udah tidak bisa diajak bicara yang begini nih. Sekarang Anda tahu untuk mencapai standar umum orang harus bekerja keras, harus tanggung jawab, harus penuhi bagiannya. Jangan minta kemudahan. Tuhan tidak akan melanggar tatanannya. Dia memberi matahari kepada orang yang jahat dan orang yang baik, memberi hujan kepada orang benar, orang yang tidak benar. Tergantung bagaimana masing-masing bertanggung jawab, saudaraku. Nah, sekarang setelah saudara mencapai standar umum yang baik, katakanlah sudah 9. Saudara punya komitmen untuk mengasihi Tuhan, saudara akan diproses Tuhan. Di standar umum, saudara hanya mendapat persoalan orang membenci saudara dengan membuang muka, Anda kuasai diri, Anda tidak marah. Tapi ketika Anda masuk kehidupan sebagai anak Allah yang mau disempurnakan, Anda ketemu orang yang meludahi saudara. Seakan-akan ada hal yang luar biasa terjadi. Anda sudah kerja keras, tanggung jawab, jujur. Tapi kok untungnya nggak sebanyak orang lain. Nah, Anda mulai berpikir, apa salahku? Ingat ya, standar umum ini nilainya bukan pada jumlah uang ya. Tadi saya belum ngomong itu. Bukan jumlah uang yang dikumpulkan, bukan keadaan kondisi fisik yang dicapai, tetapi batiniahnya. Ini boleh saya gunakan kata mental, belum spiritual. Keadaan mentalnya, saudara. Dan banyak orang-orang non-Kristen itu mentalnya baik. Kerja keras, jujur, rumah tangganya dijaga dengan baik. Mentalnya baik. Ini nilainya 9. Nah, Anda sudah punya mental yang baik. Tapi orang bisa punya harta 5-6 miliar, saudara cuma 50-60 juta. Kok bisa ya? Karena Anda masuk ini. Kok nggak gampang ya? Iya. Karena saudara mau masuk
menjadi anak Allah. Anda mencapai standar umum 9, masuk kehidupan anak Allah, belum dianggap itu. Tapi kalau standar umumnya sudah 5, 6, selesai. Sulit. Sulit, saudaraku. Sulit. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang malas, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak jujur, yang kejujurannya diragukan, itu kalau masuk gereja pun kita sulit merubah dia. Standar umum saja sudah rendah. Bagaimana standar khususnya sebagai anak Allah? Nah, ini sulit, saudara. Apalagi kalau sudah lewat umur. Sudah umur 55 tahun misalnya, saudara. Kalau dulu dari muda, kalau marah, gue pukul lo, gue hajar lo, gue bunuh lo. Anda pikir gampang berubah sudah umur 50 tahun? Tidak bisa. Sulit. Nah, ini saudaraku sekalian masalah penting yang harus kita pahami. Maka anak-anak kita sejak dini harus dididik untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, saudara. Makanya kalau ada orang-orang Kristen yang tidak produktif, tidak bisa berkompetisi di marketplace, lalu ya udah jadi pendeta saja. Ya udah jadi pendoa syafaat. Apa panggilanmu? Pendoa syafaat. Di Alkitab nggak ada itu panggilan pendoa syafaat. Karena masing-masing kita harus saling mendoakan, menaikkan doa syafaat. Nah, orang-orang seperti ini kadang-kadang saudaraku mendoakan orang, tumpang tangan, dapat penglihatan. Tidak memberikan inspirasi hidup yang baik. Jadi mistik. Coba perhatikan orang-orang itu. Coba lihat akhir hidupnya. Nggak akan bisa memberkati orang. Saudara. Saya perhatikan itu. Dan ini benar, saudaraku. Ini benar, saudaraku. Nih, saya kasih fakta ya. Orang-orang yang lulus sekolah Alkitab, saudara. SD, SMP, SMA, sekolah di daerah, kuliah di Jakarta, jadi STH. Sarjana. Tapi, dia tidak punya ketekunan bekerja. Gampanglah. Sekolah disekolahkan orang tua, sekolah teologi, gampanglah. Tidak memiliki ketekunan, kerja keras, drive-nya, survive-nya rendah, saudaraku. Daya juangnya rendah. Jadi pendeta juga nanti tidak sukses, saudaraku. Tapi saudaraku, terlepas dari ajarannya benar atau salah, bekas pedagang, pengusaha, atau pernah kerja, waktu kerja dituntut dalam sebulan harus menjualkan 10 mobil. Ketika jadi pendeta, walaupun ajarannya salah, karena kerja keras, manajemennya diatur, dia tahu bagaimana memarketingkan gerejanya, dalam sekejap gereja itu besar. Karena kerja. Anda ngerti? Ini fakta. Fakta dalam kehidupan itu kita lihat seperti ini. Anda lihat itu orang-orang yang malas, bikin doa semalam suntuk, wah doa. Nggak maju juga gerejanya. Kenapa? You malas. Memang ada faktor lain, bisa kepercayaan Tuhan atasnya memang sedikit. Kalau orang model tidak bekerja keras seperti ini diberi jemaat 1000, ambruk. Berantakan, nggak karu-karuan, saudara. Makanya kalau orang tidak pernah bekerja atau orang tidak sukses di marketplace, tidak semua ya, ingat ya, itu hidupnya tidak menjadi inspirasi yang jelas bagi orang lain, tidak jadi inspirasi yang baik. Oke, saya teruskan. Jadi standar anak Tuhan ini beda, saudaraku. Anda akan diproses. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan yang saudara akan alami di waktu-waktu mendatang itu bisa dibaca. Anda bisa prediksi. Kok kayak maha tahu, Pak? Oh enggak, ini Anda boleh buktikan. Saudara akan tahu persoalan apa yang akan Anda hadapi ke depan. Pengen tahu caranya? Halo? Pengen tahu? Anda akan mengalami pencobaan apa ke depan? Pengen tahu? Lihat kekuranganmu. Lihat kelemahanmu. Kalau saudara kekurangannya ya, itu kalau Anda itu suka emosi, gampang tersinggung, nggak lama Anda akan ketemu orang yang buat Anda marah. Anda kecewa, Anda pahit. Di situ saudara akan diproses. Anda kelemahannya apa? Materialisme. Karena Tuhan mau proses, Anda bisa dapat duit banyak. Wah, rezeki bagus. Wah, kayak Tuhan memberkati. Oh enggak, Tuhan mau menguji. Apa engkau mencintai Tuhan atau materi? Itu bisa Anda
Buktikan saja kalau Anda anggap saya ngaco. Buktikan. Kelemahanmu apa? Ketidakjujuran. Anda kan punya kesempatan mencuri di waktu mendatang. Kalau dulu kesempatan mencuri sedikit, nyolong pun ya bukan uang besar. Sebentar ada kesempatan mencuri uang besar dan aman. Tunggu. Kelemahanmu apa? Kalau pria, wanita. Oh, selama ini jujur dengan istri, tidak selingkuh. Sebentar ketemu wanita cantik, bintang film, kaya lagi, dan aman lagi. Anda, oh iya, Anda setia nggak? Tetap berkata tidak nggak? Kalau Anda wanita, Anda kelemahannya pria, apalagi suami juga nggak bener. Wah, dorongan itu ada. Lihat, nggak lama yuk ketemu pria. Anda ngerti maksudnya? Anda pasti ngalamin itu. Kecuali saudara memang tidak mengasihi Tuhan dan tidak perlu diproses. Jangan Anda mendapat kesempatan berkata pucuk dicinta ulam tiba. Mestinya pucuk dicinta ular tiba. Wah, ini berkat. Enggak. You akan dijebak di situ. Habis di situ, saudara. Ya Tuhan, aku merindukan wanita. Aku sudah menjadi duren lama, duda keren. Ini sekarang ada wanita. Waduh, kayaknya keibuan. Wah, ini dia. You nggak tanya Tuhan. Habis di situ. Ya Tuhan, aku mendambakan seorang pria. Wah, ini ada. Oh, ini Tuhan menjawab. Enggak. You mesti naik kelas. Kau mencintai aku atau mencintai keinginan, rencana, nafsu, dan keinginanmu. Nanti akan menuai. Karena saudara anak Tuhan, Tuhan proses. Usia 45. Ini 45 ini usia. Di usia 45 ini sebenarnya salah. Mestinya 33. 30 tahun mestinya. Ini standarnya Tuhan Yesus. Saya bikin 45. Usia 45 ini mestinya orang sudah stabil di emosi. Stabil di ekonomi. Sudah dewasa secara mental. Nah, ke depan dia sudah bisa memikul salib. Mendampingi Tuhan dalam pelayanan. Sebab Tuhan gak bisa pakai orang yang gampang tersinggung, yang sakit-sakitan, yang melarat, gak punya apa-apa. Gak bisa dipakai. Saya tidak mengatakan Anda harus kaya loh. Ini saya bilang idealnya. Tetapi banyak orang sampai di usia ini, saudara, malah nikmat. Aku udah capek-capek hidup, aku udah berjuang dalam hidup. Sekarang aku mau menikmati hidup. Padahal ini masa penting, 45. Kalau saya ya, menurut saya stabilnya bukan di 45. Di 50-an baru mau stabil. Agak mundur saya. Karena karakter saya lumayan buruk. Lumayan buruk, saudara. Nah, banyak orang baik. Ekonominya stabil, emosinya sudah baik, mentalnya baik, pengalaman di manajemennya bagus. Tapi ketika usia 45, 50, 55, dia mulai harus masuk di tingkat penyempurnaan, dia mundur. Saya sudah ketemu orang-orang begitu. Yang ketika saya aktifkan dalam pelayanan, cukup efektif, bisa dikatakan sangat efektif. Tetap membatasi diri. Di level tertentu dia berkata, walaupun nggak ngomongin, Pak, kalau sampai di situ saya nggak ikut deh. Silahkan Pak Eras deh, saya nggak ikut deh. Dia nggak bisa all out. Nggak bisa all out ya. Justru mestinya pada sisa umur hidupnya dia all out. Ekonominya stabil, ya saudaraku. Dia punya mental bagus, pengalaman bagus. Mestinya bisa optimal buat Tuhan. Tapi orang enggak. Kenapa saudaraku? Dia membatasi diri untuk Tuhan. Dan saya kehilangan beberapa teman yang tidak mau terus. Sampai di sini aja Pak. Saya nggak ngerti Pak Eras. Saya nggak nangkep maksud Pak Eras. Sudah, saya capek. Saudara, dengan saya punya posisi hari ini dengan gelar doktor, saya kalau ngajar gaji saya besar. Dengan saya tampil di TV, di radio, orang undang khotbah saya, dia malu kasih saya amplop tipis, mesti amplop tebal.
Saya udah mapan ini. Saya tidak perlu capek-capek, saya tinggal menuai apa yang saya tabur dari kelelahan saya sejak saya masa muda. Tapi enggak, saya malah mulai merasa aku baru start. Mumpung aku sudah mulai stabil dalam menguasai emosi, menguasai nafsu, menguasai diri, ekonomi saya juga sudah mulai stabil, ini starting saya. Justru starting. Ketika emosi saya mulai bisa terkendali, nafsu saya bisa terkendali, saya sudah mulai matang dengan pengalaman yang cukup. Starting. Saya mulai, it's time to begin. Ini mulai. Jangan saudara malah stop, aku mau tiong-tiong. Hari tuamu itu tidak berarti. Tadi saya bicara dengan teman, bicara soal hal ini. Orang-orang terhormat yang sangat baik, efektif di pelayanan, tapi terbatas. Membatasi diri. Bapak Ibu ya, jangan pikir Bapak Ibu ini sudah tidak sesat loh. Anda percaya Allah yang benar, betul. Masih mengaku percaya Tuhan Yesus, betul. Ke gereja, betul. Mendengar khotbah di gereja yang benar, suara kebenaran, betul. Tapi belum tentu Anda nggak sesat. Karena di dalam pikiranmu itu sudah mengakar cara berpikir yang salah, yang membentuk cita rasa. Naik motor, orang lain naik mobil, malu, sesat pikiranmu. Pakai barang nggak branded, nggak pede, sesat pikiranmu. Karena sudah mengakar pikiran yang salah. Makanya di hari tua saudara ini mestinya ada finishing well. Nggak nyaman kalau belum punya uang sejumlah ini. Belum punya rumah, nggak nyaman. Sesat pikiranmu. Nggak punya rumah, kontrak saja. Kenapa? Kalau rumahnya nggak gede, kurang happy. Sesat pikiranmu. Jangan Anda pikir nggak sesat. Anda ngerti maksud saya? Sesat pikiranmu. Jangan merasa Anda nggak sesat. Anda masih sesat. Karena pikiran-pikiran yang salah terlanjur mengakar dan menciptakan cita rasa. Oh, sekarang baca. Orang ini, saya baca nih buku gizi. Datang ke tempat seminar-seminar gizi. Tapi Anda sudah lama menikmati makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuhmu. Sudah tua-tua masih makan banyak lemak. Wah, kalau nggak makan begini saya nggak bisa makan. Sesat lidahmu. Kalau nggak minum soft drink nggak bisa. Sesat lidahmu. Anda bisa ngerti itu? Merubah itu nggak gampang. Saya ini nggak gampang dirubah. Tapi karena ketemu orang terus, ya bisa. Pagi-pagi saya makan salad kayak kambing. Padahal saya lihat itu ayam goreng itu pengen nyamber saya. Tapi minyaknya keling-keling, ya udah dah, ini aja deh. Sesat. Jangan sampai saudara memasuki hari tua, Anda punya pikiran masih sesat. Anda bukan orang jahat. Sebab dari standar umum nilaimu 9,5. 9,5. Atau standar umum kau 10. Tetapi standar anak Tuhan kau 6, 5. Engkau membatasi diri, saudara. Jadi ketika kita kerja keras untuk mencapai standar umum, ini baru awal dari pengabdian kita kepada Tuhan. Dan banyak saudara yang lulus di sini, mulai mengasihi Tuhan. Tuhan proses, gagal. Banyak yang nilainya rendah. Catat ucapan saya ini dan buktikan kebenarannya dalam hidupmu. Kalau nggak terbukti di bumi ini, nanti nilai di kekekalan. Jangan coba-coba main-main, saudaraku. Saya ulangi. Saya khawatir Anda yang belum menangkap. Ketika mulai sekolah, kuliah, giat, itu syarat umum lagi dimainkan. Kerja keras, hemat, jujur, pola makan, pola hidup yang baik. Itu baru standar umum. Ketika punya komitmen mengasihi Tuhan, Tuhan mulai bawa kepada proses. Dan saya sudah katakan, Anda sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi.
Kelemahanmu di mana? Di situ akan muncul. Kelemahanmu di materialistis. Wah, malah rezeki bagus, usaha bagus, duit banyak. Anda pikir, iya berkat Tuhan. Enggak. Yuk diuji. Bukan mau dibuat miskin. Apakah hatimu masih tertaruh di kerajaan surga atau tidak? Amin. Kelemahanmu di mana? Emosi, temperamen. Yuk ketemu orang-orang yang buat Anda kecewa, marah, emosi. Mestinya waktu itu Anda mengerti, aku lagi diproses ini. Kelemahanmu di wanita, hai pria-pria. Dulu setia dengan istri. Tapi sekarang masih setia. Ketika ada kesempatan, istri keluar negeri, atau apa, atau Anda keluar kota, lalu ketemu wanita cantik, lalu sebenarnya belum beres. Kok bisa begini ya? Tiba-tiba sekretarismu menggoda, kok bisa begini? Kesempatan ini mestinya jangan Anda terima sebagai kesempatan untuk menikmati hidup, mematikan daging. Anda tidak bisa mematikan daging tanpa kesempatan untuk memuaskannya. Amin. Kesempatan Anda ada, tapi Anda tidak mengikuti, itu membunuh. Anda jadi sabar itu caranya bukan nggak pernah ketemu orang bikin marah, justru ketemu orang bikin marah, terus Anda menguasai diri, enggak. Di situ Anda lulus. Saudara, ada orang yang secara umumnya bagus. Kehidupan rumah tangganya bagus, nggak pernah selingkuh, bagus. Nggak pernah mencuri, bagus. Wah, pokoknya bagus. Semua serba bagus. Itu kalau di gereja cepat jadi majelis, kalau menjadi wakil gembala sidang. Tapi hatinya tidak mengasihi Tuhan sepenuh. Dan dia bersembunyi di balik kebaikan ini tanpa disadari. Dia sesat, tapi tidak sadar dirinya sesat. Anda ngerti saya ngomong apa? Ini lebih mengerikan orang seperti ini. Saudara. Wah, rasa dirinya sudah baik. Rasa dirinya terhormat. Saya udah ketemu orang-orang begitu, saudara. Saya tidak bisa ngomong lagi. Kamu nggak bisa dibentuk. Hanya orang sakit yang perlu dokter. Kalau saudara sekarang standar umum juga masih belum terlalu tinggi. Tapi karena waktu sudah singkat, Tuhan membuat efektif waktu yang singkat ini dengan intensif menggarap saudara. Anda harus terima ini sebagai anugerah. Amin. Anda punya banyak kelemahan dalam emosi, dalam kejujuran, dalam seks. Rendah. Tapi waktunya singkat. Anda akan diproses cepat sekali oleh Tuhan. Ketika Anda berkata, aku mencintai Engkau Tuhan. Anda akan diproses lebih berat. Tapi di situ Anda mesti menang. Jadi intensif. Kalau sampai bisa, waduh anugerah Tuhan. Begitu kita meninggal dunia, kita tidak pernah menyesal. Jangan gagal. Jangan berkata, Tuhan aku tidak mengkhianati Engkau. Aku cuma senang-senang sedikit. Iya nak, tapi kamu gagal menjadi orang unggulanku. Engkau unggul secara standar umum, tapi engkau tidak unggul, saudara. Engkau tidak unggul sebagai anak-anak Tuhan. Saudara nyanyi lagu yang ku ingin selalu berkenan. Oh itu jauh. Tidak gampang. Ku ingin berkenan selalu di hadapanmu. Menjadi pribadi seperti yang kau inginkan. Wah, gak gampang. Gak gampang. Rasanya saya stabil di atas umur 50 tahun, saudara. Baru mau stabil. Belum stabil, baru mau stabil. Dan ketika aku sudah mulai stabil, emosiku, aku mulai bisa mengendalikan ucapanku, mengendalikan pikiranku, mengendalikan emosiku, mengendalikan nafsuku. It's time to begin. Aku baru merasa mulai. Tapi banyak orang yang aku sudah mulai mau tiong-tiong, mau relax. Kasihan saudara. Saya sudah kehilangan beberapa teman saudaraku, sahabat. Ketika sampai di titik tertentu, kayaknya dia mau berkata begini, nggak ngomong. Saya sampai di sini Pak. Pak Eras saja deh, saya nggak kenal. Saya nggak ngerti kenapa Eras begitu sih. Ya udah deh, saya dukung aja dari belakang. Saya dulu aja di gereja dengar khotbah Bapak, atau saya bantulah secara organisasi. Tapi saya nggak mau tenggelam-tenggelam amat gitu kayak Pak Eras. Kalau kamu punya nurani,
Kamu tahu bahwa saya tidak cari keuntungan apa-apa di sini. Dasar nuranimu memang mati dan kamu nggak bisa diharapkan untuk Tuhan. Orang nuraninya itu nggak hidup. Yuk kalau ketemu pendeta yang dikit-dikit ngomong perpuluhan, berkat, wah, saudara mau tidak mau memberi karena nggak enak atau karena takut dikutuk, karena takut nggak diberkati. Tapi ketemu pendeta yang kayak nggak perlu duit, Anda nggak ngasih, justru salah loh. Ketika Anda ketemu pendeta yang ditanya, Pak, ada yang dibutuhkan? Semua baik-baik. Nggak ngomong duit, justru Anda lebih kasihan sama orang kayak begini. Lebih tahu bahwa dia berjuang dengan benar. Tapi dasar nuraninya nurani. Kerasa nggak tertantang untuk mendukung. Bodoh loh. Yuk kalau ketemu pendeta, nggak usah saya atau siapa, dimanapun. Pendeta yang nggak mata duitan, yang berjuang cari hidup, membangun kepercayaan jemaat, terhadap dirinya dengan cara cari uang sendiri, tidak ngambil perpuluhan, seakan-akan udah kaya pendeta itu, seakan-akan nggak butuh duit. Justru Anda mesti tergerak membela pendeta seperti ini. Tapi orang malah salah, bingung saudara. Ngerti nggak maksud saya? Amin. Anda nggak usah ditanya Pak Eras butuh apa, atau nggak usah Pak Eras orang lain. Pak pendeta apa yang saya bisa bantu? Nggak usah nanya. Anda baca dengan nurani. Pekerjaan Tuhan yang dipegang orang ini perlu didukung enggak? Nggak usah nanya. Justru yang ngomongin duit melulu, saudara jangan percayai itu saudaraku. Hah? Coba saudara tanya pendeta yang baik, Pak bisa dibantu Pak? Enggak, puji Tuhan, haleluya deh. So baik-baik. Udah. Wah kita lagi butuh ini bro. Biar kiranya Tuhan menggerakkan bro untuk mendukungnya. Yuk tidak memberi dengan sikap hati yang benar. Apalagi yang berkati. Nanti berlipat ganda. 10 jadi 30. Nah itu masih ingat. 10 jadi 300. Anda yang begitu manipu saudaraku. Mengajari jemaat itu mesti benar. Mengasihi Tuhan dengan sikap hati yang benar. Oke, sekarang saya teruskan. Jangan saudara pikir setelah umur 45 baru dipakai Tuhan loh. Sebenarnya di sini ada tahapan-tahapan saudara. Setiap tahapan dibagi 2. Tuhan memakai orang itu sesuai dengan kapasitasnya. Dulu dari muda saya sudah dipakai Tuhan, saudara, sesuai dengan kapasitas saya. Jadi guru sekolah minggu, jadi aktivis remaja. Kalau seseorang diproses dari muda, iya diproses. Ini diproses A, jenis A. Dia sudah dipercayai untuk X1. Dia diproses dengan proses B, beda lagi, lebih naik lagi, X2. Diproses lagi dengan C, dia dipakai Tuhan dengan X3. Tapi kalau masuk ke sini stabil, waduh, ini ada proses juga untuk finishing. Prosesnya proses D di sini. Ada finishing. Itu dipakai Tuhan untuk hal yang X4. Ini sudah luar biasa. Ini hari-hari terakhir hidup kita. Habisi di situ untuk Tuhan. Nangkep gak saya ngomong apa? Waktu muda kita juga diproses Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan Tuhan yang tidak signifikan lah ya. Itu X1. Diproses lagi. Ini yang normal ya, yang ideal. Proses lagi masuk ke X2. Proses lagi, masuk ke X3. Proses lagi, ini kalau 45 stabil. Nggak berhenti prosesnya, masih ada. Tapi ini finishing, D ini finishing. Dipakai Tuhan di X4, itu pasti udah akhir. Udah akhir hidup kita. Kalau sudah akhir, tak layak ku berhak miliki diriku. Hidup hanya untuk kesenanganku. Ini akhir hidup kita mesti udah begini manis. Untuk finishing well. Sampai di sini kita sudah finishing well. Saya juga masih diproses, tapi finishing. Dan ini all out. Engkau ciptakan aku. Udah, bulat. Untuk menyenangkanmu.
sepanjang hidup ini, sampai di sorga nanti, menyenangkanmu selalu. Sudah dekat, sudah dekat. Di mana engkau ada, sudah dekat, dekat mati maksudnya. Aku rindu berada. Saudara, itu saya bimbing ke situ. Saudara, saya bimbing ke situ. Jangan makin tua makin gak jujur, tilep sana tilep sini. Pakai. Makin tua bukan tambah bener, tambah ndak bener. Mestinya ketika usia 45, 50 tahun kita udah gak punya masalah. Masalah emosi, masalah nafsu, masalah ekonomi, udah lewat. Kita pikul masalah orang. Itu baru salib, saudaraku. Makanya anak muda, kalian mulai belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh untuk mencapai standar umum yang baik. Amin. Sementara itu kalau kamu anak Tuhan, kamu akan diproses Tuhan. Seperti yang Om Eras kasih tahu tadi. Ada A, dipakai X1, ada proses lagi B, dipakai Tuhan di level X, 2, diproses lagi C, dipakai Tuhan dalam level X, 3, tapi sudah usia 45, udah mestinya nggak ada masalah. Masalah ekonomi sudah enggak. Tentu masalah kesehatan iya, tapi sebaiknya kita punya tubuh yang baik. Ketika kita usia 45-50 tahun ke atas, mestinya kita udah finishing well. Saya ini termasuk terlambat, saudara. Usia 50 tahun ke atas baru stabil. Kalau saudara, oh saudara nggak terlambat, bagus-bagus semua. Banyak yang terlambat ya. Makanya kalau saudara mau, Tuhan mau rubah saudara secara intensif. Dengan proses yang luar biasa. Nggak apa-apa kalau saudara nggak mau. Resiko ditanggung penumpang. Kekekalan itu dahsyat. Hidup ini tragis. Jangan bodoh. Jangan terbawa arus dunia yang tidak mengenal kebenaran. Ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang hidup, Tuhan yang real. Yang semua kita nanti akan berhadapan dengan Dia. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara disiumankan, saudara disadarkan. Jangan sia-siakan kesempatan untuk berubah. Tuhan membuka dua tangannya untuk menyambut saudara dan menyelesaikan sisa umur hidupmu dengan manis. Amin.